Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oras madiamu akamang dota kenang. Kita akan buka teks pagi kita minggu saat ini yang tertulis dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-21 sampai 31. Mari kita baca cara responsoria. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita bersama di ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tiada menjadi lesu. Mereka berjalan. Di sana Bapak Ibu, Pendeta Ren Justin Gultum tadi sudah diperkenalkan. Saya pendeta dan preses DKP Distrik 7 Samosir, Inang Boru Simarmata. Imajo persitadata teh wanon gejang buenon tauduti muse. Amang inang Bapak Ibu saudara-saudara, Mang perhaladu nahina holongan. Topik minggu kita pada pagi ini, Tuhan adalah Allah yang kekal. Tuhan adalah Allah yang kekal. Ada seorang filsuf Yunani pernah mengatakan seperti ini, God is taught, bahwa Allah sudah mati. Allah sudah mati. Sebabnya di tengah peradaban dunia pada abad-abad pertengahan, kita lihat dan periksa bahwa keberadaan Allah tidak ditemukan, tidak pernah ada. Allah benar sudah mati. God is taught.
Bapak Ibu Saudara, adakah ini yang mendasari kenapa Nortir Simanukalik menggubah lagunya yang sering kali kita kumandangkan, Sipata Sai Suku-sukun. Sipata Sai Sukun-sukun, rohaku Sai lulu-lulu, di dia do debataki, di dia do debata. Adakah ini yang mendasari God is top? Di dia do debata, tung tagamondo nalau mandau. Di akhirnya si poto soy tinggang mau to disita onoki, sebab aku tidak pernah menemukan di kau Tuhan. Adakah engkau sudah mati? Di tengah penderitaan yang dialami oleh Nortir Simanukalik, dia melihat kehadiran Allah seolah-olah tidak bergeming dan tidak bergema. Seolah-olah Allah tidak pernah campur tangan di dalam doa dan harapan. Di manakah engkau? Adakah kita membenarkan filsuf ini bahwa Tuhan telah mati? Dan kalau kita periksa juga di Alkitab kita, apa yang disaksikan dan dikumandangkan oleh Daud di dalam Mazmurnya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di manakah pertolongan kepadaku? Sai hurana piak kaduluk, sia dia do pangurupion rotuau. Aku tidak menemukan engkau, aku tidak melihat engkau. Benarkah engkau tiada dan sudah mati? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, semua kedongan nah nolongan dalam teks ini kita menemukan Tuhan yang sebenarnya. Yesaya yang hidup di tengah pembuangan menyaksikan bahwa apa yang dikatakan God is God itu tidak benar. Kita periksa, kalau kita lihat penderitaan umat Israel di tengah pembuangan, mereka juga hampir mengalami hal yang sama. Selama 70 tahun mereka teraniaya. Selama 70 tahun bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Tetapi umat Tuhan, bangsa Allah, menderita selama 70 tahun, terbuang, dihabisi oleh Raja Nebukadnezar, Rodi, kerja paksa. Mereka menangis. Tidak ada waktu marsirarian, tidak ada waktu bersekutu, tidak ada lagi kebebasan. Mereka senantiasa datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah, tapi mereka tidak mampu karena peluang dan waktu tidak pernah mereka lakukan. Kebebasan mereka terjerat, diperhamba, menderita, menangis, pilu, derita, seolah-olah mereka dikalungkan sebuah kuk yang berat, yang membuat mereka terjerat, tidak pernah bebas untuk bergerak. Di manakah engkau di tengah pembuangan, penyiksaan dan perhambaan yang sekian lama menyentuh suasana? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, di tengah persoalan seperti inilah Yesaya mengumandangkan suara nubuatnya. Kalau kita lihat dan kita baca, Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat yang 28, tidakkah engkau tahu?
Ini adalah sebuah jawaban yang pasti. It is the answer. This is the answer. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak pernah menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Allah, everlasting God, Allah yang kekal, Allah yang abadi, Allah yang selamanya. The Lord is the everlasting God. Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah awal dan tidak akan pernah berakhir. Oleh sebab itu, kalau dikatakan Tuhan sudah mati, saya dengan keras menantang ini. Dia ada, omnipotensi. Dia ada di segala tempat, yang lalu dan yang akhir. Dialah penguasa. Dia pembina, penuntun, dan raja di tengah dunia. Nah, Bapak Ibu, inilah sebuah hiburan bagi umat Israel. Bahwa engkau terbuang 70 tahun, tersiksa dan menderita. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan menghiburmu. Dia ada di antara kamu, omnipotensia. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu di sisimu. Kalau dia menjauh, itu pertanda bahwa engkau mengkhianati Tuhan. Memang benar, saudara-saudaraku, keterbuangan mereka justru karena dosa, meminta pertolongan dari Mesir, dari bangsa lain. Justru Tuhan menginginkan supaya dia minta tolong kepada Tuhan, tetapi perhambaan kepada Allah dan kepada Baal justru mereka lebih inginkan dari menyembah Shema Israel. Dengarlah hai Israel, bahwa Allah itu Esa. Diminta untuk mengasihi dia dengan segenap hatimu, segenap tingkah lakumu, segenap perbuatanmu. Sekali lagi sih, dia tidak jauh, tetapi dia menginginkan pertobatanmu, supaya engkau keluar dari penindasan, penjajahan, dan ketersiksaan, dan beban yang engkau derita. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Tuhan akan memimpin mereka keluar, seperti Allah yang memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Demikian Allah memimpin engkau ke Yerusalem baru. Allah yang baik, everlasting God. Dia kekal dan dia abadi, omnipotensi. Dia ada di mana saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dia adalah gembala yang baik. Kalau kita lihat dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Dia membimbing aku ke padang yang berumput hijau. Dia membimbing dan memimpinku ke air yang tenang dan jalan yang benar. Jadi saya justru mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang kekal dan Allah yang hidup. Nah, oleh sebab itu berserulah kepada Dia, berserulah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya akan baca dalam Mazmur 121. Menarik sekali Mazmur 121 ini. Apa yang dikatakan di sana? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Sekarang dijawab. Ayat 2. Bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Dang nok mata ni si jagaho. Penjagamu tidak akan pernah terlelap, tertidur. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjagamu, hai Israel.
Tuhanlah penjagamu, Tuhan naunganmu, Dia di sebelah tangan kananmu. Nah, oleh sebab itu, berserulah kepadanya, maka Allah akan menjawab engkau, akan mendengarkan engkau, dan engkau akan memuliakan. Nah, Bapak Ibu, untuk tidak hanya membicarakan tell the story only, hanya membicarakan sejarah Israel, mestinya kita akan petik sebuah makna yang baik dari teks pagi ini. Bahwa kita juga sering menderita, Bapak Ibu. Sering menderita. Kalau Edi Silitonga, penyanyi kondang orang Batak, pernah mengatakan, hidupku yang sengsara penuh dengan derita. Saya setuju, Bapak Ibu, bahwa kita juga penuh dengan derita. Bahwa hidup kita penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, tantangan hidup. Kita menghadapi penderitaan yang berbeda di tengah suasana yang kita alami. Dirimu sendiri menjadi sebuah tantangan, boleh juga keluarga, lingkunganmu, sekitarmu, pekerjaanmu. Kalau kita bayangkan penderitaan apa sebagai sebuah pembuangan yang ada, kurasakan di tengah kehidupan ini, kita pasti bisa sebutkan satu persatu. Tetapi apa yang mau dikatakan Bapak Ibu, di tengah suasana penderitaanmu, kita tidak diajak untuk justify the mean. Kita tidak diajak untuk menghalalkan segala cara, mengambil jalan pintas tersendiri, meminta pertolongan kepada dunia bagai Israel yang meminta pertolongan ke Baal dan Mesir. Tidak, Bapak, Ibu, Saudaraku. Tetapi diinginkan di tengah teks ini, Tuhan adalah Raja dunia ini. Kenapa kita tidak pasrah kepada Dia? Sebab Dia yang mengatakan, berserulah kepada Aku, berserulah, Aku akan meluputkan dikau, Aku akan meluputkan. Ini janji Kristus bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Hamuak kamang do takenang molo adong parukilon do citaonon namar sori-sori do nguluon dang boy si patata dopi atik pe konadong do di nguluta. Tetapi Tuhan menginginkan ju maau jupa masa ari hagugutam mi asa hupalu aho. Aku akan meluputkan dan melepaskan engkau, maka engkau akan memuji Aku. Sekali lagi, ini pertanda bahwa Allah tidak mati. Bahwa apa yang katakan filsuf, ini mesti kita tentang. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang baik. God is good, not God is thought, but God is good. Bahwa Tuhan adalah baik. Believe it. Tuhan akan menjawab doamu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, tadi saya lihat dan periksa, kalau kita boleh bernyanyi dalam buku NDHKBP Bahasa Indonesia, ini tertulis dalam 806 ayat 1, tapi dalam Kidung Jemaat nomor 438. Bolehkah kita bernyanyi ini? 438 Kidung Jemaat kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Kita nyanyikan bersama. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu
tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Believe it. Percayalah saudara bahwa Tuhan akan menjagamu. Yakinkan dirimu. Jangan goyah, jangan bimbang. Don't be worried. Tuhan menjagamu senantiasa. Kalau bagaikan kuk, kita rasakan di tengah kehidupan ini yang menjerat kita, membebani kita, mengancam kehidupan kita. Jangan halalkan cara. Do not take the end justify the mean. Berserulah kepadaku, aku akan meluputkan engkau. Ini janji Tuhan yang senantiasa akan ditepati. Dalam Matius 20, saina donganok kudohamu, rasi rasa roh ajalnya siangano. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Inilah senjata kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, melebihi yang lain, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu, kadangkala kita takut dengan masa depan, tetapi lihat masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan yang indah daripada teks kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang kekal abadi, Dia yang menuntun kehidupanmu, Dia menuntun kehidupan kita. Menarik sekali dalam ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nantikan Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap, bagaikan raja wali. Songon lali ihabang macai tibo, maninggalon sudesi taononi. Lihat saudaraku, bagai elang, bagai raja wali terbang tinggi. Memang kalau kita pelajari kehidupan lali atau raja wali, ini adalah sebuah image brand yang luar biasa. Lihat TV-TV swasta menggunakan raja wali sebagai image dalam pengembangan bisnis dan ekonomi. Karena apa Bapak? Visioner, raja wali luar biasa, tidak hanya mampu mengepak-ngepak sayap, tetapi mampu menerobos badai. Diterobosnya badai, dia akan tenang di tengah goncangan angin dan goncangan badai. Dia akan melihat segalanya dengan penuh suasana indah. Bagi raja wali, kita akan diangkat Tuhan seperti raja wali. Songon lali habang macetibo alai itadikon sude akasidang ngolon nih. Tetapi rahasianya Bapak Ibu Saudaraku, ayat 31, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, bagaikan raja wali yang kuat. Demikian saudara, barang siapa yang meminta dan meminta, berserulah kepadaku, bertekun di dalam doa, menantikan pengharapan dari Tuhan. Songon lali habang macai timbuk, dia adalah a king of bird, raja dari segala burung. Saudara akan dimampukan Tuhan seperti burung raja wali yang terbang tinggi, meninggalkan derita, tantangan,
dan siksa. Satu lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan ambil sebuah bunga melati, tidak majo bunga melation. Jadi bunga melati dia akan berawal dari duri, tetapi dia akan berakhir dengan bunga yang semerbak. Itu pertanda bahwa kita tidak bisa melepaskan kadangkala duri di tengah kehidupan ini. Tetapi jangan akhiri kehidupanmu dengan duri-duri yang tajam. Tetapi lihat bahwa di atas segala duri akan ada sebuah bunga mawar, bunga melati yang indah dan cantik. Inilah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, tinggalkan deritamu. Kalau derita mengikut di tengah kehidupan, persoalan sekarang bagaimana kita memanage persoalan ini dengan baik, dan akan menjadi sebuah bunga mawar yang harum, menjadi sebuah kebanggaan di tengah kehidupan ini. Saya tidak akan panjang lebar Bapak Ibu Saudara-saudara. Pergilah dengan damai, melangkah dengan damai. Di sudut dan di pojok sana sini pasti kita mendapatkan ancaman dan tantangan. Menjalani kehidupan baru kita pasti penuh dengan suasana risiko. Tetapi melangkahlah di dalam damai, memanage semua persoalan yang terjadi bersama Kristus, bersama Tuhan. Jangan sedetik pun Tuhan lepas darimu. Karena dalam 1 Korintus 3:16 disebut, your body is the temple of the Holy Spirit. Bahwa hidupmu adalah bait Allah. Sebenarnya kita tidak terpisah dari Kristus. Sebab Kristus sudah menggunakan hidup kita menjadi tempat, ruang kehadiran Kristus di tengah kita. Imago Dei, wajahmu adalah gambar Kristus. Itu sebabnya dalam Mazmur 8, sumuru ngapaloti dohita dohot debata. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita, dia sudah menggunakan dirinya di tengah kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, omnipotensia. Kemana saja engkau pergi, Kristus mengikut di hatimu. Bagas jorona doho. Bagas jorona. Todina di bagasako. Todina. Jangan ngatu dia peholao mangihuk matodi. Todi itu akan memberikan sebuah denyutan untuk memberi kita inspirasi baru tentang Allah. Ini namanya sunedesis. Panggora ni roha. Panggora ni roha diingani toddi ni tuhatta. Ido asese somal. Molo adong naso uli sai makuling do panggora ni roha una ngamang. Dan uli pasti bisikan seperti yang ada di antara kita. Selalu kalau ada tantangan, kita bertemu dengan persoalan, tangiakom, martangiako. Ini adalah panggora ni roha. Karena apa? Karena ini dihuni oleh Roh Kudus. 1 Korintus 3:16. Engkau adalah baitku, rohku ada di hatimu. Mari saudara-saudara, dengarkan bisikan roh di hatimu. Nah, barang siapa yang tidak mendengarkan bisikan ini, dia akan menyingkir dari kita, maka kita akan menuntun lo menirohat tersendiri. Om makadongan nasai marsaki. Om makadongan nasai mapurus tu akan asingi. Nah, menutul lo menirohan sendiri. Iba ni sulat nari. Sulat nari. Amang do takenang dingani todi doho juma mana. Manangahan na masa di ngulung. Manangahan na sulit itong atongan di keluarga. Di tengah-tengah keluarga, sekitar, pekerjaan, dan apapun yang kau hadapi di dunia ini.
berserulah kepadanya, maka dia akan meluputkan dan menjawab engkau. Engkau akan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Allah memberkati kita kemana saja kita melangkah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas firman ini yang indah, nubuat Yesaya yang Kau gunakan juga menjadi firman terang, cahaya terang di tengah para pengikut-Mu, orang-orang percaya. Engkau mengingatkan Tuhan bahwa acap dan kadang kala kami tidak akan mampu menghadapi tantangan, jerat dan beban ini, tetapi Engkau sudah meyakinkan kami bahwa kami harus mampu, sebab Engkau menghuni kami dengan Roh-Mu. Bisikan Roh Engkau gunakan untuk beserta dengan kami dalam setiap langkah dan gerak kehidupan kami. Engkau menjadi nilai yang menggerakkan kehidupan kami di tengah mana kami beraktivitas. Tuhan Bapa Surgawi, bantulah dan tolonglah Bapak, Ibu, saudara-saudara kami ini, perhalado kami ini. Kami mohon Tuhan, tanpa pengasihan dan tanpa Tuhan, kami tidak akan dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu di tengah kehidupan kami, supaya kami tidak menganggap bahwa Engkau sudah mati, tidak ada gunanya di tengah kehidupan kami. Tetapi Engkau ada, selalu ada. Engkau Allah yang abadi, kekal sampai selamanya, yang awal dan yang akhir. Engkau sudah berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai kepada ujung dunia ini, ujung bumi ini. Bapa Surgawi, kami mohon Tuhan penyertaan-Mu di tengah kehidupan dan di tengah kami melangkah menelusuri kehidupan-kehidupan ini. Berkati Bapak Ibu ini, Naposo Bulu, para perhalado kami yang memandu, menuntun kehidupan umat-Mu ini. Kuatkan mereka Tuhan, dan pemimpin jemaat kami, pemimpin resort ini, pendeta kami dan para sintua dan yang memberikan hati kepada aktivitas gerejawi. Berkati kami Tuhan. Mampukan kami melakukan kehendak dan panggilan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Tuhan. Amin.